Sekarang, mana yang lebih baik kita pilih? Kelas inklusi atau kelas kompetisi? Kelas kompetisi memang memiliki daya motivasi yang tertinggi, yang sangat tinggi, tetapi rasa empati dan simpatinya itu sangat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas kompetisi atau kelas inklusi. Apa yang saya jelaskan di sini sudah pernah saya tulis di buku saya Nalar Kritis Pendidikan, diterbitkan oleh Ircisot Yogyakarta tahun 2019 dan bisa didapatkan di Togamas dan Gramedia di seluruh Indonesia. Baik, kelas kompetisi adalah kelas yang komposisi siswanya itu sangat homogen. Pengklasifikasian kelasnya itu berdasarkan kemampuan kognitif siswa. Mungkin teman-teman yang pernah merasakan duduk di sekolah-sekolah favorit tentu merasakan klasifikasi model kelas seperti ini. Artinya siswa yang kemampuan kognitifnya itu tinggi, dia akan berada pada kelas yang atas atau kelas A. Kemudian siswa yang kemampuan kognitifnya sedang, dia akan berada pada kelas B. Siswa dengan kemampuan kognitif rendah akan berada pada posisi kelas C dan seterusnya. Semakin ke bawah kelasnya, maka kemampuan kognitifnya semakin rendah, dan semakin tinggi kelasnya, kemampuan kognitif siswa semakin tinggi. Apa kelebihan daripada kelas kompetisi ini? Yang pertama adalah siswa akan termotivasi untuk belajar. Karena setiap siswa akan berlomba-lomba ingin mendapatkan atau menduduki kelas yang paling atas. Karena kelas A, kelas yang paling atas itu memiliki gengsi tersendiri, memiliki prestis tersendiri. Ketika ditanya Anda kelas berapa, saya kelas A, itu ada rasa gengsi, ada rasa prestis tersendiri bahwasanya oh ini adalah kelas yang terbaik. Bukan hanya siswa tetapi guru, tetapi orang tua itu juga merasa bangga jika anaknya itu masuk pada kelas yang paling tinggi. Sehingga siswa tidak begitu butuh dimotivasi oleh orang tua atau guru karena dia sudah termotivasi dengan settingan lingkungan tersebut. Yang kedua kelebihannya adalah guru lebih cenderung mudah mengajar kelas dengan sistem seperti ini, dengan klasifikasi seperti ini. Kenapa? Karena guru tidak membutuhkan beragam macam cara atau metode pembelajaran. Hanya satu metode pembelajaran bisa cukup untuk mengajari model kelas seperti ini. Apalagi guru yang kebetulan mengajar di kelas atas, itu sekali menjelaskan mereka sudah paham. Bahkan ada teman saya yang sangat pintar sekali, setiap hari bahkan tidur di kelas tetapi nilai ujiannya terus tinggi. Sedangkan di kelas bawah, walaupun kemudian mereka membutuhkan penjelasan 2-3 kali, tetapi standar kognitifnya sama, sehingga guru tinggal menyesuaikan saja. Jadi tidak begitu mudah. Dari aspek murid cukup termotivasi, dari aspek guru tidak membutuhkan banyak metode pembelajaran. Akan tetapi ada segi kelemahannya. Segi kelemahannya adalah siswa akan seringkali terjadi persaingan yang tidak suportif. Artinya apa? Karena mereka saling berebut untuk mendapatkan yang utama atau yang pertama, maka ketika ada rivalnya yang biasanya misalkan ranking 1 atau yang biasanya selalu di kelas atas, kemudian rivalnya itu sedang sakit atau sedang ada masalah, maka temannya yang lain itu akan otomatis mensyukurkan atau kemudian kebetulan mumpung teman saya itu
yang selalu nomor satu itu sakit, maka saya harus bisa menduduki ranking atau posisi yang selama ini dia tempati. Maka di sini rasa empati dan rasa simpati kepada temannya itu sangat rendah sekali. Di sisi lain, di kelas kompetisi akan terjadi semacam kompetisi yang kurang sehat. Saya masih teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Amin Abdullah ketika mengajar saya dulu di S3. Bagaimana orang-orang ini, masa hanya sekedar persaingan pencalonan dekan saja, mereka sikut-sikutan, bahkan tidak mau menyapa sampai setahun atau bahkan 2 tahun, atau bahkan malah ada yang 1 periode jabatan tidak mau menyapa gara-gara gagal mencalonkan dekan. Nah, ini yang kita lihat saat ini. Para pejabat, para petinggi kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala macam cara. Orang tua akan menghalalkan segala macam cara agar anaknya itu bisa masuk di kelas favorit, di sekolah favorit. Dia tidak mengabaikan kepedulian dengan temannya yang lain. Maka terjadi kompetisi yang tidak sehat atau tidak suportif tadi. Bagaimana dengan kelas inklusi? Kelas inklusi adalah kelas yang klasifikasi atau komposisi kelasnya, siswanya itu sangat heterogen, sangat beragam sekali. Ya, inklusi ini sebenarnya secara konvensional itu dimaknai adalah sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang di dalamnya ada anak ABK-nya. Akan tetapi dalam pemaknaan inklusi yang hakiki, inklusi itu adalah sebenarnya terbuka, atau kelas inklusi adalah kelas yang terbuka untuk segala macam jenis siswa. Karena sebenarnya siswa itu tidak ada siswa yang bodoh, semua siswa memiliki kelebihannya masing-masing. Apa kekurangan kelas inklusi? Akan saya jelaskan kekurangannya dulu, baru kemudian akan saya jelaskan kelebihannya. Kekurangan kelas inklusi yang pertama adalah siswa tidak termotivasi untuk belajar. Artinya motivasi belajar siswa ini tidak seperti kelas kompetisi. Karena apa? Karena di sana tidak ada kelas yang bergengsi. Semua kelas itu sama. Anda kelas berapa? Saya kelas A. Ya biasa aja kelas A. Anda kelas berapa? Kelas B, biasa saja. Karena di kelas A, kelas B, kelas C juga ada anak pintar, anak yang tidak pintar. Jadi tidak ada motivasi khusus untuk mengejar sesuatu. Karena semuanya sama. Bahkan ranking pun di kelas inklusi itu tidak ditulis ini ranking 1, ranking 2. Tidak ada perankingan. Yang kedua, kekurangannya dalam aspek guru kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran. Kenapa kesulitan? Misalkan begini, ketika guru menjelaskan sebuah materi, ya, mungkin anak yang cerdas di dalam kelas itu mereka sudah paham, ya. Tetapi anak yang kurang cerdas, anak pintar atau yang kurang pintar itu masih butuh untuk dijelaskan ulang yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Guru merasa dilematis ketika dia menjelaskan ulang, maka dia takut bahwa anak yang cerdas ini akan bosan. Sudah jelas kok dijelaskan lagi. Sedangkan kalau guru ini tidak menjelaskan ulang, maka kasihan anak-anak yang belum paham. Ini belum paham kok sudah meloncat ke pelajaran lain yang lain. Nah, inilah dilematisnya guru di kelas inklusi. Maka ada sebuah sistem pembelajaran yang disebut dengan UDL, Universal Design Learning. Ini memberikan solusi bagaimana belajar atau mengajar di kelas inklusi. Ada 4 step dalam pembelajaran kelas inklusi. Coba saya tuliskan di sini. Misalkan di setiap pelajaran itu kan ada SK, ada KD,
ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Kemudian di setiap kompetensi dasar itu ada indikator. Anggaplah saja ini saya buat 3 indikator, indikator 1, indikator 2, dan indikator 3. Kemudian di dalam kelas itu ada 3 macam jenis kemampuan kognitif siswa. Anggaplah yang pertama adalah siswa dengan CI. CI itu cerdas istimewa. Yang kedua itu siswa pintar. Yang ketiga ini siswa yang kurang pintar lah ya. Nah, dari segi 3 klasifikasi kemampuan kognitif ini, misalkan guru mengajarkan materi, ketika pengajaran materi yang pertama ada 4 step. Step yang pertama adalah guru mengajarkan materi. Maka anak yang cerdas istimewa ini sudah mampu memahami ketiga indikator itu, karena indikator adalah fungsinya untuk mengetahui ketercapaian anak didik terhadap materi yang diajarkan. Siswa yang CI ini sudah selesai, sudah tuntas dengan 3 indikator tadi. Akan tetapi siswa yang pintar ini baru ketercapaiannya baru 2 indikator. Sedangkan yang kelas kurang pintar ini ketercapaiannya baru 1 indikator. Ya. Nah, bagaimana untuk mengakali atau memberikan solusi terhadap persoalan ini? Maka step yang kedua adalah guru tetap mengulang materi. Nah, akan tetapi yang siswa yang CI, yang cerdas istimewa, yang sudah tuntas ini diberikan pengayaan. Apa fungsinya pengayaan? Agar siswa yang CI ini tidak mendengarkan kembali penjelasan guru dan juga tidak mengganggu siswa yang lain yang sedang mendengarkan penjelasan guru untuk yang kedua kalinya. Kemudian step yang kedua adalah guru menjelaskan ulang materi. Ketika penjelasan ulang yang kedua itu siswa yang pintar ini sudah tuntas, sudah 3 indikator. Siswa yang kurang ini baru 2 indikator, kurang 1. Nah, kemudian siswa yang CI ini sudah selesai mengerjakan pengayaan, sudah selesai mengerjakan pengayaan atau tugasnya. Oke, ini step yang kedua. Step yang ketiga adalah siswa pintar ini diberi pengayaan. Oke, karena dia sudah selesai semua indikator. Kemudian lah di sini kelebihan daripada kelas inklusi, siswa yang cerdas istimewa ini karena sudah selesai, maka dia diminta untuk mengajari temannya yang kurang pintar tadi. Step yang ketiga ini guru hanya mendampingi dan memantau. Maka step yang ketiga ini siswa pintar mengerjakan pengayaan, siswa yang cerdas mengajari siswa yang kurang, dan siswa yang kurang belajar dengan temannya yang cerdas. Sedangkan step yang keempat adalah siswa pintar ini selesai mengerjakan pengayaan atau tugas, siswa yang cerdas ini selesai mengajari siswa yang kurang pintar, dan pada akhirnya siswa yang kurang pintar ini selesai indikator, semua indikator sudah tercapai. Nah, bagaimana dengan pengayaan dari siswa yang kurang pintar ini? Maka dia diberikan pengayaan atau tugas di rumahnya atau PR yang nanti akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dengan sistem pembelajaran UDL ini, Universal Design Learning ini, maka semua siswa akan tercapai indikatornya sesuai dengan capaian yang diinginkan tanpa harus meninggalkan
teman-temannya yang tidak mampu, atau juga tanpa mengabaikan teman-temannya yang cerdas yang sudah paham. Dan di sini ada rasa empati. Jadi anak-anak yang cerdas tidak kemudian merasa saya sudah paham ya, saya sudah selesai, tidak punya tanggung jawab, tapi dia punya rasa empati dengan temannya yang kurang pintar. Dengan wujud apa? Memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada teman-temannya yang kurang pintar itu. Demikian juga teman-temannya yang kurang pintar itu merasa setelah diajari dia bersimpati, karena ternyata teman saya yang pintar itu tidak hanya pintar tapi juga ada rasa peduli kepada temannya. Nah, sekarang mana yang lebih baik kita pilih? Kelas inklusi atau kelas kompetisi? Kelas kompetisi memang memiliki daya motivasi yang tinggi, yang sangat tinggi, tetapi rasa empati dan simpatinya itu sangat kurang. Maka mungkin perlu ada pembelajaran di luar kelas yang melatih rasa empati dan simpati mereka. Mungkin dilibatkan dalam bakti sosial atau dalam hal yang lain yang menunjukkan, yang mengajarkan kepada mereka bahwa kebersamaan itu penting, bahwa nomor satu itu tidak akan bermakna jika kemudian saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan itu kita abaikan. Sedangkan kelas inklusi memang rasa empati dan simpatinya tinggi, tetapi motivasi belajarnya mungkin agak sedikit rendah. Bagaimana mengatasinya? Mungkin guru atau orang tua bisa memberikan stimulus tertentu, bisa memberikan reward tertentu atas apresiasi tertentu atas capaian yang mereka lakukan, atau mungkin memberikan sedikit punishment, walaupun reward dan punishment juga tidak terlalu baik jika selalu diberikan, tapi itu hanya sekedar memberikan stimulan agar mereka termotivasi untuk belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kelas inklusi dan kelas kompetisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.